Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman rekan-rekan mahasiswa? Apakah baik-baik saja? Saya harap di ujian kali ini atau di evaluasi di tengah semester ini semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya ya, sehingga apa yang diperoleh di hari ini atau yang dikerjakan di hari ini semoga memperoleh hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua atau guys-guysku semua ya. Jadi pada sesi kali ini yaitu sesi ujian tengah semester, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai ujian yang nantinya akan saudara kerjakan ya. Jadi jangan lupa ya seperti biasa untuk like, subscribe dan share video ini jika bermanfaat ya. Jadi untuk ujiannya nanti kita akan saya akan memberikan soalnya dalam bentuk video. Silakan nanti saudara jeda masing-masing soal. Jangan di skip ya, jangan di skip. Ikuti saja, putar secara keseluruhan, kemudian pahami mengenai soal-soal yang saya akan berikan pada sesi kali ini. Oke, sebelum kita mulai, saya harap saudara semua memulai dengan doa ya. Baik, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, kita lanjut saja pada materi soal pada UTS hari ini. Oke, jadi ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami. Ada 4 poin. Yang pertama, jawaban diberi keterangan nama, NIM, mata kuliah, dan kelas. Itu wajib ya. Jadi nanti dituliskan nama, NIM, mata kuliah, dan kelas ini sebagai identitas saudara nanti dalam pengerjaan soal-soal yang saya berikan. Kemudian beri rename file dengan rename-nya yaitu nama Anda, NIM Anda, mata kuliah, dan kelas. Ini juga sebagai identitas file Anda ketika selesai mengerjakan soal ini dan diupload melalui website. Kemudian file dalam bentuk Word, formatnya adalah Word. Kemudian jawaban diupload melalui website seperti biasa, yaitu bit.ly/andika A yang di belakang diganti 4. Kemudian selanjutnya setelah masuk melalui website, klik menu e-matkul dan kemudian klik menu upload ujian. Oke, saya tunjukkan ya caranya ya. Jadi kita ketik dulu. Kita ketik dulu di sini bit.ly andika ya, tinggal kita enter saja di sini. Oke, nanti ditujukan pada halamannya, ditunjukkan ya seperti ini. Jadi nanti saudara cari menu e-matkul ya. Seperti biasa menu e-matkul. Bentar. Kasih kuas. Ya ini e-matkul, diklik ya. Kita klik. Setelah itu nanti saudara akan diarahkan pada halaman seperti pada perkuliahan daring ya. Tapi menu yang diklik itu berbeda. Bukan upload tugas ya, tapi pada upload ujian. Nah, ini filenya harus disiapkan jawabannya. Setelah mengerjakan silakan nanti diupload melalui website ini. Ya. Ntar masih loading. Sambil loading, sambil lalu ya. Jangan lupa untuk di-share dan di-like video saya ya, jika bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Bentar. BTW terkait dengan soal yang saya berikan ini sama materinya dengan apa yang sudah saya ajarkan melalui YouTube. Jadi tinggal kilas balik aja ya, memahami materi dari beberapa sesi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ya, kita sudah masuk di sini. Setelah kita masuk, mana tadi? Nah, kuas.
Oh, ini kuasnya di sini ya guys ya. Sorry. Udah ya, kayak gini ya. Setelah itu klik ya. Klik di sini upload ujian. Ini diklik setelah saudara selesai menjawab semua soal yang saya berikan. Kita klik ya. Ditunggu, loadingnya agak lama. Tapi bagi yang 4G atau 5G mungkin lebih cepat ya. Karena ini cuacanya juga mendung, jadi terbatas dan terkendala cuaca. Ya, jadi di sini diklik fakultasnya apa, diisi, pilih, kemudian kelasnya apa, A, B, C, D, E. Kemudian nama Anda secara lengkap, NIM, kemudian sesi ujian ya. Ada 2 di sini, UTS dan UAS. Silahkan klik yang UTS. Setelah itu upload file. Filenya ini dalam bentuk Word. Setelah itu klik upload ya. Oke, jelas ya. Setelah itu submit. Baru nanti jawaban Anda akan terekam melalui website yang sudah saya buat ini. Jadi lihatnya nanti di mana, Pak? Ya. Bentar. Jadi lihatnya nanti di sini. Bentar ya. Nah, di tabel seperti biasa. Di tabel yang namanya tabel hasil upload ujian. Ya, di sini nanti muncul. Ditunggu sebentar. Saya ganti wifi aja ya. Tambah wifi aja cepat. Kalau saudara memahami video yang sudah saya share mengenai pembelajaran saya, mungkin nilai poin-poin atau berbagai nilai yang ada pada setiap poinnya mungkin akan sangat mudah nanti diperoleh nilai maksimalnya ya. Mungkin nanti akan sangat mudah sekali ya. Di refresh dulu guys. Jadi saya harapkan nanti dari apa yang sudah saya ajarkan saudara sudah dapat mengingatnya. Oke, sambil lalu ya. Ini masih loading, masih proses. Mungkin nanti bisa di sini ya, di bawah sendiri sini. Nanti ada yang namanya upload ujian. Ini masih loading. Ya, kita lanjut aja. Oke, jadi ketentuan ini pahami dulu ya. Baca berulang kali, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai ada kesalahan teknis. Oke, saya lanjut. Oke, selanjutnya soal pertama. Yang pertama yaitu berikanlah penjelasan dalam bentuk 2 kasus mengenai permasalahan ekonomi. Setiap orang harus beda kasusnya. Ya, ini berkaitan dengan fenomena. Ya, setiap saya memberikan tugas pada Anda secara kelompok, saudara harus jeli menangkap fenomena terkait dengan permasalahan ekonomi. Ini pada materi yang pertama ini. Oke, 3, 2, 1. Oke, geser. Soal yang kedua, berikanlah penjelasan solusi pada pertanyaan nomor 1. Jadi ini pertanyaannya berkaitan dengan soal yang nomor 1. Tapi di sini yang ditanyakan adalah solusi. Sedangkan yang nomor 1 adalah kasus mengenai fenomena pada permasalahan ekonomi. Ya, berikanlah solusinya secara terurai dan teori, berkaitan dengan teori. Ya, paham ya? Oke, 3, 2, 1. Soal yang ketiga, berikanlah penjelasan dalam bentuk kasus mengenai 3 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Setiap orang harus beda kasusnya. Jadi ini soal pada materi yang kedua ini kalau nggak salah ya. Jadi setelah permasalahan ekonomi mekanisme pasar ya. 3 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Tapi yang ditanyakan di sini adalah kasusnya ya, kasusnya sekali lagi. Kemudian 3, 2, 1. Oke, selanjutnya soal nomor 4 masih berkaitan dengan soal nomor 3.
Jadi di sini saya bacakan, berikanlah penjelasan solusi pada pertanyaan nomor 3. Jadi yang ditanyakan di sini adalah solusi atas suatu permasalahan pada nomor 3 ya. Ini ya, berkaitan. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Soal nomor 5. Berikut soal matematika di mana fungsi permintaan PD sama dengan 200 min 5i. Jika jumlah yang diminta berubah dari 40 menjadi 80, maka besarnya koefisien elastisitasnya berapa? Kemudian gambarkan kurvanya. Ya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. Berikanlah soal nomor 6. Berikanlah jawaban mengenai elastisitas permintaan dalam bentuk gambar, kurva, dan penjelasan terurai mengenai barang kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier. Jadi ada 3 kurva di sini, kemudian jelaskan secara terurai mengenai gambar tersebut. Ya. 3, 2, 1. Soal nomor 7. Berikut soal matematika di mana seorang konsumen membeli suatu barang sebanyak 5 unit dan ia telah memperoleh kepuasan total yang maksimum. Berapakah harga pembelian barang tersebut per unitnya, di mana P sama dengan MU jika fungsi kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi matematika di mana TU sama dengan 1500 min 7 pangkat 2. Oke, 3, 2, 1. Selanjutnya, soal nomor 8. Berikanlah jawaban dalam bentuk gambar kurva dan penjelasan terurai mengenai hubungan kurva kepuasan dan kurva garis anggaran pada teori perilaku konsumen. Ya, penjelasan terurai hubungan ya. Hubungan 2 kurva ya. 3, 2, 1. Slide soal nomor 9. Berikut soal matematika di mana biaya total TC sama dengan 200 plus 15i kuadrat ditambah 30i pangkat 3 min 8i pangkat 4, di mana di sini diketahui jumlah barang X sama dengan 40. Maka ditentukan ya, tentukan nilainya AC, TFC, TVC, AFC, AVC, dan MC. Ini berkaitan dengan materi teori produsen ya, biaya produksi. Oke, paham ya? 3, 2, 1. Soal nomor 10. Berikut soal matematika di mana biaya total TC sama dengan 1500 ditambah 5i pangkat 2 ditambah 7i pangkat 3 min 8i pangkat 4. Dan harga jual barang X adalah 5000. Tentukan ya nilai BEP-nya, kemudian TR, TC, dan tentukan nilai keuntungan atau kerugian ketika barang X sama dengan 12. Ya, pahami ya apa yang ditanyakan dan yang sudah diketahui. Oke, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya terima kasih. Saya harap saudara semua mengikuti video yang sudah saya buat yang terurai ya. Jangan di skip ya. Ikuti step by stepnya, jangan dipotong-potong. Silakan pahami soalnya, kemudian kerjakan. Di setiap video saya juga membahas mengenai soal matematika. Oke, selamat mengerjakan. Salam dari Banyuwangi ya. Oke, kita kembali lagi ke ini aplikasinya tadi. Nah, bentar. Nah, ini ya.
Jadi nanti ujian Anda di sini sudah tertulis terupload. Ya, silahkan cek di sini daftar hasil upload ujian mata kuliah. Oke? Mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan selamat mengerjakan dan menempuh ujian tengah semester ini. Semoga nilainya memperoleh nilai yang cukup baik sehingga nanti pada nilai akhirnya atau nilai kumulatifnya Anda memperoleh nilai maksimal yaitu A. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar. 90 menit ya. Terima kasih. Salam dari Banyuwangi.